Bab 109 Liu Erlong yang dikelabui. Itu adalah hari terakhir sebelum kompetisi peringkat, dan hari ini juga merupakan kali terakhir Shrek Seven Devils menghadapi Liu Erlong. Tanpa ragu sedikit pun, Dai Mubai dan Ma Hongjun secara bersamaan menempatkan diri mereka di depan Tang San, menghalangi dengan kaku. Tubuh Dai Mubai telah berkembang hingga batasnya, White Tiger Barrier dan White Tiger Vajra Transformation digunakan secara bersamaan. Tapi Ma Hongjun meledak dengan Bating Fire Phoenix dan Phoenix Ascension, tubuhnya yang gemuk membubung di udara, menghalangi di atas seperti yang dilakukan Dai Mubai di bawah. Sepenuhnya menggunakan kekuatan roh mereka menghalangi serangan Liu Erlong, memberi Tang San waktu untuk bertarung. Pada saat yang sama, yang lain juga tidak tinggal diam. 3 garis cahaya ditembakkan secara bersamaan, 2 diantaranya jatuh pada Dai Mubai dan Ma Hongjun, melepaskan aura pertahanan, sedangkan yang ketiga jatuh pada Xiao Wu dengan dorongan kecepatan. Pengguna dari 3 garis cahaya ini adalah Ning Rongrong. Pagoda ubin 9 harta karun di tangannya bersinar cemerlang, memberikan dukungan optimal sambil menyimpan sebagian besar kekuatan roh. Xiao Wu sudah melompat, menerkam lurus ke arah Liu Erlong. Tapi Liu Erlong sepertinya tidak melihatnya, kedua tangannya menyebar, 2 garis energi naga api menyerang Zuzu King yang mendekat dari samping, menekannya. Tetapi pada saat ini, siluet melayang tinggi di udara, sayap tak berwujud mengepak di belakang punggungnya, Tang San. Menggunakan jamur terbang untuk memberikan 1 menit penerbangan cepat, biarkan dia melayang jauh ke udara. Liu Erlong praktis secara tidak sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, tetapi yang bertemu dengannya adalah 2 sinar cahaya keemasan ungu. Bahkan jika Liu Erlong adalah seorang spirit sage, dia masih bergidik sesaat di bawah serangan mental yang kuat itu. Kemampuan roh yang baru saja dia siapkan untuk digunakan segera terhalang. Dan saat ini adalah ketika Xiao Wu hanya berjarak 5 meter darinya. Kemampuan roh kedua dari Soft Bonus Demon Rabbit, Demon Confusion, diluncurkan. Dalam keadaan normal, kebingungan setan Xiao Wu jelas tidak akan efektif pada Liu Erlong. Dia bahkan akan terluka oleh serangan balik kekuatan mental Liu Erlong. Tapi sekarang berbeda. Pikiran Liu Erlong berada pada titik terlemahnya ketika berada di bawah serangan mental mata setan ungu Tang San. Kemampuan kebingungan setan Xiao Wu segera menunjukkan hasil, meningkatkan waktu Liu Erlong menemui jalan buntu 2 detik. Hampir tidak menghemat kekuatan rohnya, saat berikutnya, kemampuan roh ketiga Xiao Wu, teleportasi, diluncurkan. Tubuhnya tiba-tiba muncul di belakang Liu Erlong, tanpa sadar menghindari serangan frontal. Kakinya melingkari pinggang Liu Erlong, dan pinggang busur diluncurkan. Kekuatan roh Liu Erlong benar-benar terlalu besar. Bahkan jika busur pinggang Xiao Wu langsung menggandakan kekuatannya, itu masih belum cukup untuk melempar Liu Erlong. Tetapi di bawah setrum semacam ini, Liu Erlong masih tidak bisa berdiri teguh. Kekuatan roh di dalam tubuhnya meletus, ingin mengejutkan Xiao Wu. Tapi, tingkat ketangguhan tubuh Xiao Wu begitu gagah sehingga bahkan dengan kekuatan roh Liu Erlong, masih tidak mudah untuk melepaskannya dalam sekejap. Dan menghadapi putri angkatnya, Liu Erlong juga tidak mau menggunakan serangan apinya untuk melukai Xiao Wu. Hanya pada jarak yang benar-benar dekat, kengerian soft skill Xiao Wu bisa dialami. Metode serangan seperti belatung tulangnya pada dasarnya tidak memberi lawan kesempatan untuk menyerang balik. Setelah semakin dekat, tidak ada 7 iblis Shrek lainnya yang bisa menandingi Xiao Wu dalam hal penggunaan kekuatan. Saat ini, meskipun dia tidak dapat melempar Liu Erlong tidak diragukan lagi juga kehilangan kelincahannya. Zuzu King tiba-tiba berhenti setelah mundur, sosoknya melintas, berubah menjadi 3. Itu adalah kemampuan roh keempatnya, Hell Shadow Doppelganger. Segera setelah itu, cincin roh ketiganya juga menyala. 3 cakar dari sosok itu naik secara bersamaan, meluncurkan pemenggalan neraka. Hell Shadow Doppelganger Zuzu King tidak seperti Fata Morgana yang dihasilkan Xiao Wu dengan cepat, untuk sesaat, Doppelgangernya memiliki kekuatan untuk menyerang. Dan momen ini mengoordinasikan kemampuan roh ketiga pemenggalan neraka tidak diragukan lagi seperti 3 pemenggalan neraka yang terpisah secara bersamaan menyerang satu arah. Mengkoordinasikan kemampuan roh keempat dengan kemampuan roh ketiga, tidak diragukan lagi membuat kekuatan serangannya meningkat secara geometris. Pada saat ini, Ma Hongjun dan Dai Mubai juga meletus. Keduanya sepenuhnya menggunakan 2 kemampuan roh, White Tiger Barrier dan White Tiger Vajra Transformation telah meningkatkan kekuatan roh Dai Mubai ke kondisi puncaknya,
dan api Phoenix Fati juga sama-sama mencapai puncaknya di bawah dorongan Phoenix Ascension dan Bating Fire Phoenix. Di bawah keadaan seperti itu, keduanya berubah dari bertahan menjadi menyerang dalam sekejap. Meteor putih menyilaukan jatuh dari langit, meledak di Liu Erlong. Fati sudah dengan cepat terbang di depan Liu Erlong di bawah pengaruh Phoenix Ascension. Tubuh halus Xiaohu melompat mundur, misinya sudah selesai. Dan sepersekian detik dia melompat mundur, spiderweb restraint Tang San yang ditembakkan dari udara mendarat di Liu Erlong. Tang San, Dai Mubai, Ma Hongjun, Zhu Zuqing, 4 penyerang utama secara bersamaan diliputi lapisan cahaya merah muda, kekuatan kemampuan roh mereka mencapai puncak dalam sepersekian detik. Dan kemegahan pagoda Ubin 9 harta karun juga berubah pada saat ini. Secara keseluruhan 8 sinar cahaya secara terpisah jatuh pada mereka berempat. Setiap orang mendapat dukungan dari 2 sinar cahaya, dorongan kekuatan roh Ning Rongrong dan peningkatan kekuatan serangan. Di bawah dukungan sosis merah muda yang merangsang dan dorongan ganda Ning Rongrong, saat ini kekuatan serangan Tang San dan yang lainnya tidak diragukan lagi telah mencapai batasnya. Hong. Yang pertama meletus adalah Fatis Phoenix Cry Sky Strike, ruang terdistorsi yang menggantikan kebingungan setan Xiaowu, secara akurat bertindak sebagai serangan lanjutan. Pilar api yang sangat besar meledak, kekuatan serangannya meledak sepenuhnya. Serangan dari bawah mengejutkan tubuh Liu Erlong, meskipun ketahanan apinya sangat tinggi, sifat melekat dari api Phoenix Fatis sangat kuat, akhirnya memiliki efek pembatasan yang sangat besar pada napas naga apinya. Dan ketiga pemenggalan neraka dan hujan meteor macan putih di udara juga secara akurat mengenai Liu Erlong. Dari penggunaan mata setan ungu oleh Tang San, hingga serangan kooperatif 4 kali lipat, seluruh proses meninggalkan Liu Erlong tanpa kesempatan untuk melawan. Kemampuan menahan awal dan lanjutan benar-benar menahannya dari akting. F.U.C.K. Kau bajingan kecil. Hujan meteor harimau putih yang bertahan lama dan 3 pemenggalan neraka akhirnya membawa Liu Erlong kembali dari linglung. Di bawah keadaan seperti itu, bahkan dia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan bertahannya yang paling kuat. Cahaya api yang luar biasa meledak dari dalam tubuhnya, avatar naga api meletus. Tetapi pada saat ini, di tanah di bawah Liu Erlong, tiba-tiba, tak terhitung pisau yang tajam dan tak tertandingi Blue Silver Grass tiba-tiba meledak, lingkaran 1 diameter Blue Silver Grass menangkapnya dalam sekejap. Waktu ketika rumput perak biru meletus adalah saat setelah Liu Erlong mengambil hujan meteor macan putih, pemenggalan neraka, dan serangan langit Phoenix, ketika pertahanannya berada pada titik terlemahnya, baru saja berubah menjadi avatar naga api. Kemampuan roh keempat Tang San, versi varian Blue Silver Prison, Blue Silver Trust, diluncurkan. Tang San telah menunggu kesempatan ini selama ini. 10 hari kultivasi terpencil membuatnya mengetahui banyak hal. Penjara perak biru tidak kuat dalam dirinya sendiri, tetapi keunggulannya terletak pada kemudahan kontrol. Di bawah pengaruh kemampuan roh keempatnya, Blue Silver Grass akan menjadi sangat keras, dan memanfaatkan fakta ini, Tang San telah mengembangkan Blue Silver Trust ini. Sama seperti penjara Blue Silver, bagian yang paling menakutkan dari Blue Silver Trust bukanlah kekuatan serangannya, melainkan ketak terdugaannya. Saat ini, bahkan Liu Erlong tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Kekuatan penusuk tirani sekali lagi menghantam avatar naga api Liu Erlong yang belum sepenuhnya berubah, dan pada saat ini, palu kecil hitam jatuh dari langit, baru saja jatuh di atas kepala Liu Erlong. Perasaan pusing menyebar ke seluruh tubuhnya, dan avatar naga api Liu Erlong terganggu oleh kebingungan yang intens itu. Segera setelah itu, telinganya menangkap ledakan suara mekanis. Peng! Liu Erlong yang compang camping jatuh ke tanah. Bahkan jika dia tidak menderita luka yang sebenarnya dengan mengandalkan kemampuan bertahan yang dia luncurkan pada awal pertempuran serta kekuatan rohnya yang tangguh, saat ini pakaiannya sudah rusak parah, ki dan darah di dalam tubuhnya bergolak, untuk sesaat secara tak terduga tidak dapat menggunakan kemampuan roh dari cincin roh ketiga dan lebih tinggi. Dan pada saat ini, dia juga dengan jelas melihat 7 iblis Shrek. Ketujuh anak kecil ini masing-masing memiliki kotak persegi hitam di tangan mereka, hanya tersenyum dan mengobrol sambil menatapnya. Jelas mereka tidak bermaksud untuk menembaknya, tetapi Liu Erlong masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Tidak peduli bagaimana dia tidak bisa mengerti mengapa monster kecil ini tiba-tiba menjadi begitu ganas hari ini. Baru kemarin mereka masih ditindas olehnya. Tetapi dalam pertarungan hari ini, Liu Erlong benar-benar tidak dapat menunjukkan kekuatannya.
Baiklah, ini sudah berakhir. Erlong, kamu kalah. Suara Grandmaster yang agak kaku bergema. Membuka mekanisme, 7 iblis Shrek secara bersamaan menarik busur Dewa Zuge mereka, merentangkan tangan kanan mereka dan membuat tanda kemenangan. Ning Rongrong bahkan diteriakkan dengan penuh semangat. Ya, bahkan jika ada 7 dari mereka, yang mereka kalahkan hari ini adalah 70 sesuatu yang sangat besar dengan peringkat Spirit Sage, dan terlebih lagi memiliki kekuatan serangan yang menakutkan, kekuatan ledakan yang begitu tirani sehingga dia dikenal sebagai pojok pembantaian, Liu Erlong. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Aku tidak menerimanya. Liu Erlong berjalan di depan Grandmaster dengan marah, mengapa saya kalah? Mereka bahkan tidak benar-benar menyakiti saya. Jika itu terus berlanjut, saya pasti akan menang. Bahkan crossbow Suge yang saleh dari mereka mungkin tidak dapat benar-benar menyakitiku. Melihat Liu Erlong mendidih, Grandmaster mengangkat tangan untuk membantunya merapikan rambut merahnya yang tidak teratur. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia berkata, tidak, kamu sudah kalah. Tidakkah kamu perhatikan mereka sudah bersikap mudah padamu? Kemampuan fusi roh Mubai dan Zuking tidak digunakan, dan Tang San masih menahan tulang roh eksternalnya. Karena mereka bisa menghubungkan kemampuan roh lainnya, maka mereka seharusnya tidak dapat menggabungkan dua kemampuan yang kuat. Kamu kalah. Karena kecerobohan, ketika Tang San mengejutkanmu dengan mata setan ungu, kamu sudah kehilangan kesempatan. Orang-orang kecil ini pada dasarnya tidak akan memberimu waktu untuk membalas. Terus-menerus dipukul dengan kemampuan menahan, apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika kekuatanmu melebihi mereka sejauh ini, itu masih tidak bagus melawan manuver pengeboman eksplosif seperti mereka. Kamu diakali oleh mereka. Petik 2. Liu Erlong berbalik dengan ganas, menatap 7 iblis Shrek dengan penuh semangat merayakan kemenangan mereka. Hore, kamu bajingan kecil, sudah berapa lama kamu bersekongkol melawan seorang wanita tua? Oscar menyeringai, berkata, kamu terlalu kuat. Jika kami tidak melakukan ini, bagaimana kami bisa menjadi lawanmu? Liu Erlong dengan marah berkata, wanita tua ini harus sepenuhnya menggunakan avatar rohnya sekali, lalu mengajari kalian semua pelajaran yang tepat. Tidak berguna. Mereka memiliki terlalu banyak kemampuan menyela. Mereka tidak akan memberimu kesempatan untuk menggunakan avatar roh. Kemampuanmu yang lain juga tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Dengan 2 pembantu, mereka dapat meningkatkan kekuatan 2 atau 3 orang sepenuhnya, di atas peringkat ke-50. Monster kecil ini pada dasarnya telah menyempurnakan kerja tim mereka. Jika Flander di sini, hasilnya akan tetap sama. Grandmaster memandang sekelompok anak-anak di depannya dengan puas, mereka jelas telah tumbuh banyak hanya dalam 1 bulan ini. Terlebih lagi, kecepatan pertumbuhan mereka lebih cepat dari yang dia bayangkan. Bukan hanya Tang San, tetapi semuanya. Saat ini, kekuatan roh ketujuh juga telah mencapai batas peringkat mereka di bawah tekanan Liu Erlong, sudah tidak jauh dari promosi. Grandmaster secara alami memeluk bahu Liu Erlong. 7 monster kecil ini mulai merencanakan melawanmu setidaknya 3 hari yang lalu. Dengan kerja tim seperti ini, bahkan jika kamu bisa mengalahkan mereka, tidak akan mudah untuk menindas mereka seperti yang kamu lakukan beberapa hari terakhir. Mereka menunjukkan kelemahan pada musuh, membuat Anda lengah. Mereka jelas tidak dapat mengalahkan Anda dengan kekuatan sejati, tetapi dalam keadaan di mana mereka menunjukkan kelemahan, tidak mungkin bagi Anda untuk mengambil inisiatif dan menggunakan roh Anda yang lebih kuat. Akibatnya, kekalahanmu hari ini. Liu Erlong menatap Shrek Seven Devils dengan tajam, hore. Kalian 7 makhluk kecil benar-benar berani bersekongkol melawanku. Kamu bersulang. Ayo, mari kita lanjutkan bertukar petunjuk. Jika wanita tua ini tidak mengalahkanmu sampai kamu menangis hari ini, maka nama saya bukan Liu Erlong. Ah! Bahkan sebelum Liu Erlong menyerang, 7 iblis Shrek sudah berteriak. Tatapan memohon semua orang jatuh pada Grandmaster. Grandmaster mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dengan sangat datar berkata, meskipun taktikmu cukup bagus, yang kamu rencanakan adalah istri gurumu. Biarkan dia melampiaskan amarahnya. Erlong, mulailah dengan sedikit lunak. Shrek 7 Iblis. Petik 2 petik 2. Dalam beberapa jam berikutnya, kelas-kelas di gedung sekolah utama Akademi Shrek semua bisa dengan jelas mendengar jeritan darah yang mengental bergema terus-menerus. Rupanya, hutan di belakang Akademi telah menjadi dunia kesengsaraan. Yang paling menyedihkan adalah kuartet Tai Long. Mereka tidak memiliki bagian dalam skema melawan Liu Erlong,
tetapi mereka masih tidak bisa menghindari bagian mereka dari pemukulan. Kompetisi peringkat Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Tournament tidak seramai kualifikasi. Untuk melindungi privasi para Master Roh, dan juga dari pertimbangan keamanan, penonton tidak diizinkan di kompetisi peringkat. Kompetisi peringkat masih diadakan oleh dua kerajaan besar, 30 tim yang dipilih dalam kualifikasi bersaing di masing-masing kerajaan mereka. Namun 3 tim unggulan untuk mengikuti final tidak ikut. Di sisi Kekaisaran Surga Dou, termasuk 5 tim yang lolos kualifikasi kota Surga Dou, semuanya 15 tim telah menyelesaikan prosedur pendaftaran mereka di pagi hari, berkumpul di situs kompetisi peringkat. Timnya sedikit, tetapi karena mampu melewati kualifikasi, mereka tidak diragukan lagi adalah semua elit-elit. 10 tim dari 5 kerajaan dan adipati semuanya datang sedikit lebih awal untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Pada saat yang sama, mereka juga membawa banyak janji dari kerajaan atau kadipaten yang mereka wakili. Jika mereka bisa membuat pertunjukan yang bagus, hadiah yang bisa mereka peroleh mungkin lebih besar dari yang dijanjikan Kaisar Sueye. Lagi pula, semua kerajaan dan adipati itu lebih haus akan bakat. Siapa yang tidak ingin menggenggam Master Roh yang lebih tangguh di tangan mereka? Spirit Master setelah lama menjadi elemen penentu di medan perang benua Douluo, dan jumlah Spirit Masters tingkat tinggi juga menjadi dasar ketika menimbang kekuatan sisi. Itu juga karena Spirit Hall memegang posisi yang begitu tinggi. Bahkan dua kerajaan besar tidak berani menyinggung mereka, sepenuhnya menyadari bahwa kerajaan dan adipati itu semua diam-diam didukung oleh Spirit Hall. Mereka berani marah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tempat berburu rumah tangga kekaisaran terletak 50 km barat daya kota Heavendou. Tempat berburu adalah area yang luas dengan medan yang bervariasi, baik tempat berburu maupun area pelatihan untuk staf rumah tangga kekaisaran. Pada hari-hari biasa, rakyat jelata tidak diperbolehkan mendekati. Itu dipatroli dan dilindungi oleh 10.000 ksatria rumah tangga kekaisaran, yang secara bersamaan mengebor di sini. Daftar tugas dirotasi menjadi pelatihan setiap 3 bulan, untuk mempertahankan kekuatan bertarung. Resimen ksatria rumah tangga kekaisaran dianggap sebagai kekuatan paling kuat yang dimiliki rumah tangga kekaisaran Surga Dou Empire. Agar masalah dan konflik yang tidak perlu, dan juga untuk mencegah kekuatan masing-masing tim yang memasuki kompetisi peringkat agar tidak diamati oleh orang lain, ke-15 tim Akademi Master Roh tingkat lanjut yang masuk diatur di area istirahat yang terpisah. Rumah tangga kekaisaran Heavendou telah jelas mempersiapkan diri untuk kompetisi jauh sebelumnya. Dan hal pertama yang dilihat pihak Akademi Shrek ketika mereka tiba pagi-pagi, adalah resimen ksatria rumah tangga kekaisaran yang sangat besar. Tanpa kecuali, seluruh resimen ksatria rumah tangga kekaisaran Heavendou mengenakan baju besi keperakan yang bersinar terang, pelat padat yang memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Bahkan tunggangan mereka dipilih dengan hati-hati, kuda Sky Soul memiliki tingkat darah binatang roh. Kuda seperti ini tidak memiliki kemampuan menyerang apapun, tetapi kecepatannya yang mengejutkan, daya dukung yang sangat besar, serta daya tahan yang luar biasa, selalu menjadikan ini pilihan pertama bagi kavaleri. Kuda-kuda itu juga mengenakan baju besi, tetapi bahkan dengan berat ksatria berbaju besi cerah, itu tidak bisa mempengaruhi kecepatan kuda-kuda ini. Jika tim kavaleri seperti ini meluncurkan serangan, kekuatan mereka pasti akan mencengangkan. Resimen ksatria rumah tangga kekaisaran adalah hasil dari upaya rumah tangga kekaisaran Surga Dou untuk menciptakan sekelompok pasukan elit. Ada 50.000 orang seluruhnya, dan semua 100 orang kapten dan lebih tinggi adalah guru roh. Ini juga merupakan pasukan yang sangat mahal, tetapi kekuatan militernya sama-sama luar biasa. Setidaknya tidak mungkin beberapa kerajaan besar dan adipati bawahan Heavendou Empire berani bertindak membabi buta tanpa berpikir di bawah ancamannya. Tolong tunjukkan suratmu. Pesta Akademi Shrek diblokir oleh sekelompok ksatria rumah tangga kekaisaran. Surat yang disebut adalah bukti kualifikasi kemajuan. Flander menyerahkan buktinya kepada rekannya, dan ksatria berbaju merah berlapis baja perak itu segera memberi hormat. Selamat datang, Master Roh dari Akademi Shrek. Saya Kapten Brigade ketiga ksatria rumah tangga kekaisaran Heavendou, Roxxon, tolong ikuti saya. Selesai berbicara, dia tidak naik, tetapi memimpin lebih dari 10 orang Akademi Shrek ke tempat berburu di bawah pengawalan 50 ksatria rumah tangga kekaisaran bersenjata lengkap. Mencapai sebuah bukit kecil, semua orang tiba-tiba melihat ruang terbuka lebar muncul di depan mereka.
Itu adalah padang rumput yang luas, membentang ke cakrawala, memberikan perasaan yang membebaskan, menyenangkan yang tak terlukiskan. Area barak yang luas membentuk lingkaran di padang rumput. Roxxon menunjuk ke perkemahan. Kompetisi peringkat Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Turnamen akan diadakan di tengah barak. Kami benar-benar dapat menjamin keamanan dan privasi semua tamu. Hati Tang San berkedut, berpikir pada dirinya sendiri bahwa rumah tangga Kekaisaran Heaven Dou telah menghabiskan banyak usaha yang sungguh-sungguh. Mengadakan kompetisi peringkat di antara barak-barak ini pasti berarti para ksatria rumah tangga Kekaisaran akan menjadi penonton. Pertarungan Spirit Masters pasti akan memiliki efek energi tertentu pada para ksatria, membangkitkan tekad mereka yang rajin dan semangat juang bahkan lebih. Pesta Akademi Shrek dipimpin Kekam dan mengalokasikan 5 kamar untuk tempat istirahat mereka. Barak tentara secara alami tidak bisa disebut mewah, tetapi mereka sangat bersih. Jelas itu sudah disiapkan sebelum kedatangan mereka. Sampai akhir kompetisi peringkat, 14 anggota Akademi Shrek semuanya akan tinggal di sini. Kompetisi peringkat juga akan mengikuti format round robin, tetapi karena jumlah tim jauh lebih sedikit, waktu yang dialokasikan untuk kompetisi turun dari 1 bulan menjadi setengah bulan. Setelah setengah bulan istirahat, final akhirnya akan diadakan di perbatasan antara Heaven Dou dan Star Luo Empires. Roxxon memberi Flander penghormatan standar militer. Pak Dekan, istirahatlah lebih awal. Kompetisi peringkat akan resmi dimulai besok. Pada saat itu, pemandu khusus akan membawa Anda ke area kompetisi. Kompetisi peringkat tidak memiliki upacara pembukaan, dan akan dimulai langsung dengan pertandingan. Hasilnya pertandingan akan diputuskan bersama oleh Empire dan Spirit Hall, untuk memastikan keadilan. Terima kasih, Kapten Roxxon. Flander membalas hormat sambil tersenyum. Roxxon, agak kewalahan dengan bantuan itu, berkata, saya tidak berani. Dengan izin Anda, saya akan mundur. Mampu menjadi Kapten Brigade ketiga Resimen Ksatria Rumah Tangga Kekaisaran, dia secara alami juga seorang guru roh. Tapi hanya di peringkat 44. Menghadapi Dekan Akademi Master Roh tingkat lanjut, dia secara alami dipenuhi dengan kekaguman. Flander menugaskan semua orang ke kamar dengan sangat cepat. Liu Erlong dan Xiao Wu ke satu ruangan, Ning Rongrong, Jiang Zhu dan Zhu Zuqing ke satu ruangan. Dia dan Grandmaster ke satu ruangan. 2 kamar yang tersisa dibagi antara Tang San, Dai Mubai dan siswa laki-laki lainnya. Tepat ketika mereka telah menetap, tempat tinggal sementara ini juga menerima 2 tamu. Jika mengatakan bahwa kedatangan Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi mengejutkan Tang San, maka orang yang datang bersamanya bahkan lebih tak terduga. Di antara 5 barak ada halaman independen. Tang San baru saja meninggalkan barang bawaannya di halaman untuk diregangkan, ketika dia melihat keduanya mendekat. Halo Paman Ning, Yang Mulia, kenapa Anda juga ada di sini? Orang dengan Ning Fengzi bukanlah orang asing, tetapi putra mahkota kerajaan surga Dou, Sue Qinghe. Sue Qinghe mengenakan pakaian bangsawan biasa, tanpa sesuatu yang sangat mewah. Dia memberi kesan bangsawan rata-rata, terutama ketika berdiri di samping Ning Fengzi yang anggun. Kontras saja membuatnya tidak menarik perhatian. Jika Tang San belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia sama sekali tidak akan mengira dia memiliki status yang begitu mulia. Sue Qinghe tersenyum lembut, Saudara Tang, saya tidak datang untuk Anda. Kali ini saya di sini dengan ayah kekaisaran saya untuk menonton kompetisi peringkat dan mengambil kesempatan untuk datang melihat Anda. Bagaimana? Apakah tempat ini cocok? Jika Anda memiliki keluhan, saya akan memanggil seseorang untuk memindahkan Anda ke tempat lain. Tang San buru-buru menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu repot, ini sudah sangat bagus. Terima kasih banyak atas perhatian yang mulia. Alis Sue Qinghe sedikit berkerut, berkata, Saudara Tang, tidak perlu terus memanggil saya putra mahkota, putra mahkota. Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, jadi jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya kakak laki-laki Sue. Bolehkah aku memanggilmu dengan namamu? Tang San masih memiliki kesan yang sangat baik tentang Sue Qinghe. Dibandingkan dengan adik laki-lakinya Sue Beng, keduanya praktis berbeda seperti langit dan bumi. Meskipun Sue Qinghe tidak terlalu tua, kelihayannya sangat dalam. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, di permukaan dia memberi orang kesan yang sangat nyaman. Bukan saja dia tidak memiliki arogansi seorang putra mahkota, kesan ramah dan mudah didekati itu sangat mudah diterima.
Bahkan jika dia jelas memiliki niat untuk merekrut Tang San, dia tidak memaksakan masalah ini. Baiklah, Kakak Sue. Kalau begitu aku akan memanggilmu seperti ini mulai sekarang. Silakan, duduk di dalam. Tang San buru-buru menunjukkan Sue Qinghe dan Ning Fengzi ke barak. Ning Fengzi tersenyum menggelengkan kepalanya, berkata, kami tidak akan duduk, kami hanya di sini untuk melihat-lihat. Rongrong adalah, tidak melihat gadis itu untuk sementara waktu, aku benar-benar merindukannya. Ayah, suara Ning Rongrong bergema pada saat itu, sosoknya yang manis berlari keluar dari sebuah ruangan. Mengapa kamu datang? Langsung melemparkan dirinya ke pelukan Ning Fengzi, Ning Rongrong memiliki ekspresi bersemangat. Sekarang, yang lain juga sudah keluar dari kamar. Sue Qinghe membuat gerakan diam pada Tang San yang segera menangkap, jelas dia tidak ingin identitasnya diketahui, dan tentu saja juga tidak ada perkenalan yang tidak pantas. Flender dan Grandmaster datang untuk menyambut mereka. Tuan Sekolah Ning, halo. Ning Fengzi tersenyum, Dekan Flender, kami sedang lewat. Kami mendengar Anda sudah check-in, dan datang untuk melihatnya secara sepintas. Pada saat yang sama, saya masih terlalu lancang untuk meminta bantuan. Kepala Sekolah Ning, tolong bicara. Flender memandang dengan heran pada karakter ini dengan peran yang menentukan di antara 7 sekolah besar. Dia tidak mengerti untuk apa dia datang kepadanya. Ning Fengzi berkata, Rongrong berhutang budi kepada dekan dan guru lembaga mulia Anda untuk semua perawatan dan instruksi. Kekuatannya telah meningkat pesat, saya tidak tahu seberapa kuat dia dibandingkan dengan ketika dia masih di sekolah. Tampaknya pendidikan internal Seven Glazed Tile School saya masih memiliki banyak masalah. Oleh karena itu, ketika semester depan dimulai, saya ingin beberapa murid sekolah mendaftar di Shrek Academy, saya tidak tahu apakah itu merepotkan. Apa? Flender mengira dia salah dengar. Dibandingkan dengan Seven Treasure Glazed Tile School, posisi Akademi Shrek terlalu kurang. Dia benar-benar tidak menyangka Ning Fengzi akan mengajukan permintaan seperti ini. Tuan Sekolah Ning, apakah ini pantas? Bagaimana akademi kami bisa dibandingkan dengan instruksi dari sekolah bangsawanmu? Ning Fengzi tersenyum. Tidak ada yang tidak pantas, bukankah Rongrong adalah contoh terbaik? Saya akan mengatakannya secara langsung, keputusan saya untuk meminta murid sekolah belajar di akademi Anda terutama untuk berinteraksi dengan Grandmaster. Saya percaya bahwa kemampuan Grandmaster untuk mengajar siswa tidak ada duanya. Benua, pengetahuan intelektual Grandmaster juga layak untuk dipuji. Flender tiba-tiba mengerti. Memang, meskipun Grandmaster sebelumnya dikenal karena pengetahuan teoretisnya, reputasinya di dunia Spirit Master bahkan lebih berasal dari kombinasi trinitas segitiga besi emas mereka. Tetapi seiring dengan Tang San mengungkapkan bakatnya yang luar biasa, sebagai orang yang cerdas, Ning Fengzi secara alami mengerti bahwa ini terkait erat dengan instruksi Grandmaster. Karena Grandmaster dapat menginstruksikan satu jenius, dia secara alami dapat menginstruksikan yang kedua, ketiga, dan bahkan lebih. Ning Fengzi layak menjadi kepala sekolah dari salah satu dari 3 sekte atas, wawasannya membuat Flender diam-diam menghela nafas memuji. Ekspresi Grandmaster berkedut. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan memohon Flender, kata-katanya kembali turun. Jika sekolah Ubin 7 Harta Karun dapat bekerja sama dengan Akademi Shrek, itu akan berdampak besar pada pertumbuhan Akademi Shrek di masa depan. Dengan dukungan dari Seven Treasure Glazed Tile School, Akademi Shrek pasti akan segera dipromosikan ke tingkat akademi paling terkenal di benua itu. Meskipun Grandmaster benar-benar tidak ingin terikat pada rutinitas, mengingat semua yang telah dilakukan Flender untuknya dan Liu Erlong selama ini, dia benar-benar tidak tega untuk menolak lagi. Dia hanya bisa setuju. Ning Fengzi tampaknya tidak melihat rasa malu di wajah Grandmaster, dan tersenyum pada Flender. Mengenai pengaturan konkret, saya akan menunggu untuk berbicara dengan dekan tentang hal itu sampai setelah akhir turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Kompetisi peringkat adalah panggung untuk mengungkapkan kekuatan individu, dan itu juga merupakan kesempatan terbaik untuk melunakkan anak-anak ini. Di sini, izinkan saya menjadi orang pertama yang memberi selamat kepada Akademi Shrek atas pencapaian rekor yang bagus. Flender buru-buru mengucapkan terima kasih. Pada titik ini, Sue Qinghe ke samping berkata, Guru, ini sudah larut. Kita harus pergi. Tatapan Flender beralih ke Sue Qinghe, aku masih belum bertanya, ini. Ning Fengzi tersenyum, dia muridku, bernama Sue Qinghe. Sue Qinghe mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada Flender,
dengan mengatakan, "Salam, Dekan Flander." Flander juga orang yang berpengalaman dalam cara-cara dunia, dan meskipun pakaian Sue Qinghe tidak terlalu menonjol, temperamennya sama sekali bukan sesuatu yang dimiliki bangsawan biasa. Tapi dia tidak akan membuka kedok apapun, dan hanya segera membalas kesopanan, tersenyum dan mengangguk ke Sue Qinghe. Ning Rongrong dengan agak kesal berkata, "Ayah, kamu baru saja datang dan kamu pergi lagi. Sayang sekali aku sistem tambahan dan tidak bisa naik ke panggung dalam kompetisi peringkat, kalau tidak aku pasti akan menunjukkan kekuatanku saat ini." Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak, berkata, "Tidak perlu melihatnya, jangan bilang aku tidak bisa merasa lega menyerahkanmu kepada Dekan Flander dan yang lainnya. Terus bekerja keras, kamu adalah harapan masa depan. Sekolah. Aku sudah membicarakannya dengan tetua dalam sekolah, setelah Anda lulus dari Akademi Shrek, Anda akan secara resmi dinyatakan sebagai penerus sebagai Master Sekte berikutnya." Ning Rongrong menjulurkan lidahnya. Jelas dia tidak terlalu tertarik dengan posisi Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ekspresi Ning Fengzi datar. "Ini bukan tanggung jawab yang bisa kamu hindari. Ayah memiliki anak perempuan sepertimu, jika aku tidak bisa menyerahkan sekte ini kepadamu, siapa lagi? Tidak perlu merasa tidak puas. Dengan kesehatan ayah saat ini, bertahan selama beberapa dekade lagi bukanlah tanggung jawab, tidak masalah. Apakah itu masih belum cukup waktu bagimu untuk bermain?" Ning Rongrong melihat bagaimana ayahnya khawatir, dan langsung tersipu malu. Tapi di dalam hatinya dia masih tidak senang, dan tanpa sadar, tatapannya melayang ke samping, jatuh pada Oscar yang tidak jauh, ledakan kegugupan muncul tanpa diminta. Meskipun dia sudah memutuskan untuk memberitahu Oscar tentang peraturan sekolah setelah turnamen ini, tetapi untuk beberapa alasan, seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa keberanian di hatinya semakin berkurang. Sejak dia setuju untuk memberi Oscar kesempatan, selama setengah tahun, Oscar telah berlatih seolah-olah hidupnya bergantung padanya setiap hari, dan hadiahnya juga secara bertahap muncul. Dia tertawa dan bercanda jauh lebih sedikit, dan kekuatannya benar-benar meningkat. Pertumbuhannya begitu cepat hingga membuat Grandmaster tercengang. Grandmaster telah mengatakan bahwa Oscar adalah orang kedua setelah Tang San yang naik ke peringkat 42. Bahkan sebagai Master Spirit Sistem Makanan, kecepatan pertumbuhannya secara tak terduga lebih cepat daripada Zhu Zuqing, Ma Hongjun dan yang lainnya. Ini hanya bisa membuktikan bahwa dia mengeluarkan lebih banyak usaha daripada orang lain. Ning Fengzi sekali lagi mengucapkan selamat tinggal kepada Flander dan Grandmaster. "Tang San, sampai jumpa lagi. Aku akan menunggu untuk melihat keanggunanmu di kompetisi peringkat." Ning Fengzi juga memanggil Tang San, dan keduanya meninggalkan halaman, terlihat oleh semua orang. Kembali ke kamp, Flander menarik Tang San ke samping. "San kecil, siapa orang yang bersama Ning Fengzi tadi? Bukankah dia pangeran kekaisaran surga Dou?" Hati Tang San berkedut, berpikir pada dirinya sendiri bahwa jahe benar-benar tumbuh lebih pedas seiring bertambahnya usia. Dia putra mahkota kekaisaran surga Dou. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ekspresi Flander sedikit berubah, sedikit senyuman di sudut mulutnya. "Sepertinya seiring dengan kamu mengungkapkan bakatmu, Akademi Shrek kami akan benar-benar menikmati cahaya yang dipantulkan." Kompetisi peringkat tidak memiliki beberapa tahapan seperti kualifikasi, tetapi hanya memiliki satu area kompetisi, bidang pengeboran besar dari resimen ksatria rumah tangga kekaisaran. Secara keseluruhan 15 tim berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, melakukan turnamen round robin dari 14 putaran. Setiap hari adalah satu putaran, dan setiap hari akan ada satu tim istirahat, dan 7 pertandingan. Semuanya dilakukan di satu ruang ini. Lapangan pengeboran besar telah direnovasi, dengan area berdiameter 100 meter digambar di tengah. Dibandingkan dengan tahapan kualifikasi, ruang ini bahkan lebih luas, dan tentu saja lebih mudah untuk menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya. Di sisi utara tempat pengeboran besar, kursi VIP dibangun menghadap ke selatan, dan ini juga merupakan kursi wasit. Kali ini tidak banyak penonton VIP seperti terakhir kali. Ada jauh lebih sedikit bangsawan. Sejauh mata memandang, selain Kaisar Sueye, Ning Fengzi dan Uskup Platinum Salas di baris pertama, kursi di belakang semuanya diambil oleh orang-orang yang berpakaian seperti jenderal dan pelayan tingkat tinggi dari kuil roh kota surga Dou City Spirit Hall.